Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, pada video kali ini akhirnya saya kembali membuat sebuah video karena kurang lebih selama hampir setengah tahun ya, kurang lebih 5 bulanan saya nggak buat video lagi. Nah, alhamdulillah ya, masih diberi panjang umur oleh Allah Ta'ala, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan belajar melalui video kembali. Nah, videonya masih seputar tentang pelajaran atau mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini saya akan menggunakan referensi dari buku paket terbitan Erlangga yang berjudul Marbi, Mahir Berbahasa Indonesia, seperti yang terlihat di layar YouTube antum ya. Ini untuk kelas 8 ya, SMP dan juga MTS. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu teks ya, karena belajar bahasa Indonesia pasti tidak lepas dari yang namanya teks. Nah, kali ini teks apa ya? Nah, baik ya, teks eksplanasi ya. Mungkin ini baru ya untuk kalian yang ada di kelas 8. Nah, ini terdapat di bab 5. Ya, bab 5 pada buku paket Marbi ya. Teks eksplanasi. Nah, untuk itu silakan simak videonya sampai selesai ya. Jangan di skip-skip ya. Nanti kalian rugi ya. Kenapa bisa rugi? Karena nanti kalian tidak paham. Baik, kalau begitu silakan kita akan mulai belajar. Simak videonya ya. Itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses, mengapa, dan bagaimana suatu fenomena alam terjadi. Memuat informasi berdasarkan fakta dan informasi bersifat keilmuan atau sains. Ya, sains ini kalau dalam bahasa Indonesia berarti IPA. Ya. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri teks eksplanasi. Apa saja ciri-cirinya? Lihat di layar yuk. Teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur, yaitu pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Pernyataan umum ini dijadikan sebagai pembuka atau mukodimah ya. Nah, sebab akibat itu isi, ya, isi dari teks eksplanasi. Dan yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi ini nama lainnya, ada yang tahu apa? Iya, kesimpulan atau simpulan. Catat di buku ya. Jangan cuma dilihat aja atau cuma didengar aja, dicatat ya biar gak lupa ya. Pernyataan umum itu mukodimah, sebab akibat itu masuk ke dalam isi, dan interpretasi itu kesimpulan. Selanjutnya informasi yang ada di dalam teks eksplanasi semuanya berdasarkan fakta ya. Ini berbeda dengan materi kita yang sebelumnya ya. Materi yang ada sama yang ada di buku paket juga, yang ada diajarkan pada semester 2 yaitu buku fiksi dan non fiksi. Nah, fakta ini berarti termasuk buku non fiksi. Karena kalau fiksi itu kan hayalan, imajinatif, tidak nyata. Nah, fakta itu berdasarkan kenyataan atau realita ya. Jadi berdasarkan fakta ya, benar-benar terjadi. Yang nomor 3 atau selanjutnya, teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa. Nah, peristiwa itu bisa macam-macam ya. Jadi di sini teks eksplanasi itu membahas sebuah peristiwa atau kejadian. Yang dibahas apa saja sih? Ya, misalnya peristiwa tentang bencana alam, peristiwa tentang penyakit masyarakat, atau tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan sosial ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan bahas ya. Berikutnya, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Pastinya ya, informatif tahu ya, bersifat informatif. Apa? Memberitahu ya. Memberitahu ya, bukan memberi tempe, apalagi memberi bakwan ya, kalau itu buat kenyang nanti ya. Oke lah, kita serius ayo, serius ya. Kita belajar ya. Tipes. Jadi begitu ya, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif atau memberi tahu ya, memberi tahu.
Ya intinya ngasih tahu lah ya. Baik, akan belajar lagi tentang menemukan gagasan umum dalam teks eksplanasi. Apa itu gagasan umum? Kita sudah pernah belajar gagasan umum pada materi apa? Ada yang ingat? Teks eksposisi ya, diajarkan bagaimana cara kita menemukan gagasan pokok dalam sebuah teks. Nah, gagasan umum atau gagasan pokok ini ya biasanya terdapat pada awal paragraf ataupun di akhir paragraf atau campuran ya, artinya di awal dan juga di akhir. Nah, perhatikan contoh ya. Perhatikan contoh dan baca ya, jangan hanya perhatiin saja. Kalau cuma perhatiin aja nanti iya nggak masuk di pikiran nanti ya. Ya, baca ya. Beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan. Bahan bakar tersebut lebih kuat dibandingkan dengan bubuk mesiu, tetapi mempunyai cara kerja yang sama. Sebagian besar pesawat luar angkasa menggunakan bahan bakar cair. Bahan bakar ini lebih serba bahan ini lebih serbaguna daripada bahan padat. Ya, kita membahas tentang roket, ya roket terbang angkasa. Ya, kalau antum pasti pernah ya mendengar atau melihat secara langsung ya. Ya atau minimal tahu lah ya. Iya, kalau antum suka nonton kartun ya, kalian suka nonton kartun, nah biasanya ya, atau dalam kartun Toy Story ya, Buzz Lightyear. Nah, Buzz Lightyear itu ya kan bungkusnya itu, bungkus mainannya jadi Buzz Lightyear itu kan roket itu ya. Kurang lebih begitulah bentuknya ya. Roket ruang angkasa itu ya. Melampaui batas dan nah itu antum tahu ya. Berarti kita satu frekuensi ya. Oke, kita serius lagi ya. Kita buat video yang serius ini ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Menemukan gagasan umum. Gagasan umum itu ide, ide pokok atau sederhananya inti. Inti yang dibahas itu apa aja sih? Ya, yang dibahas itu apa sebenarnya? Nah, menemukannya mudah sekali. Tinggal antum perhatikan awal, ya, awal paragraf, kalimat yang terdapat pada awal paragraf dan akhir paragraf. Ya, dilihat kira-kira yang dibahas apa sih? Misalnya ini nih, ya. Kita setelah membaca paragraf ini, akhirnya tahu yang dibahas apa. Inti dari paragraf ini itu apa? Roket ruang angkasa. Nah, kata roket ruang angkasa ini terdapat pada kalimat yang terdapat apakah di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Nah, dicari tuh. Nah, dicari ya, yang dibahas ya. Roket ruang angkasa ternyata terdapat pada kalimat pertama dalam paragraf. Nah, itu dia gagasan umum atau gagasan pokoknya. Ya, jadi caranya kalian harus membaca terlebih dahulu ya satu paragraf ini. Setelah itu simpulkan apa sih yang dibahas, ya kan? Kalau kalian melihat ini ya yang ada di layar ini sudah jelas yang dibahas di sini adalah roket ruang angkasa. Nah, tinggal kalian cari itu ya roket ruang angkasa itu ya, intinya itu di mana? Apakah di awal atau di akhir? Ya kalimatnya ya. Setelah itu baru tentukan di mana. Nah, perhatikan di layar kata yang bercetak miring dan juga bergaris bawah ini merupakan contoh dari gagasan umum ya dalam paragraf ini ya. Contohnya beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Selanjutnya isi teks eksplanasi. Nah, kita tentu harus tahu ya dan memahami bagaimana cara meringkas isi teks eksplanasi. Kalau nggak tahu ngapain kita belajar. Makanya kita serius belajar, simak videonya ya. Baik, akan saya jelaskan bagaimana caranya meringkas isi teks eksplanasi secara sederhana. Kenapa secara sederhana? Supaya antum cepat paham. Baik, kalau begitu. Yang pertama, membaca teks secara intensif. Ada kata intensif nih ya. Membaca teks secara intensif. Intensif itu artinya kalian fokus membaca terus ya, tidak sambil main HP, main game ataupun main TikTok ya. Jadi membaca, kalau kalian membaca ya baca aja, fokus membaca ya. Dari awal teks sampai selesai. Nah, itu yang dimaksud dengan intensif secara sederhana.
Yang berikutnya mencatat gagasan umum atau pokok pikiran dalam tiap paragraf baru aja Ana bilang ya. Ana sampaikan ya. Nah, tinggal kalian nanti digeser-geser aja ya. Penjelasannya bagaimana. Karena barusan nih anak ceritain, jangan sampai antum nggak catat, akhirnya antum nggak paham. Jangan sampai ya. Catat ya, semuanya dicatat ya. Berikutnya menyimpulkan gagasan umum setiap paragraf menjadi gagasan umum teks. Nah, di sini bedanya dengan teks eksposisi, teks eksplanasi ini ya, cara menyimpulkannya adalah tiap paragraf. Misalnya dalam satu buah teks ya, di buku paket kalian ada tuh. Ya tinggal buka aja di daftar isi, cari teks eksplanasi. Nah, tinggal buka di situ ada contohnya. Nah, itu terdiri dari beberapa paragraf. Ada 5 atau 6 paragraf yang ada di buku paket itu. Nah, caranya bagaimana untuk menyimpulkan gagasan umum? Maka kalian harus mencari gagasan umum di setiap paragrafnya. Kalau ada 5 paragraf, berarti nanti ada 5 gagasan umum. Gitu ya. Nah, gagasan umum ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau gagasan umum itu letaknya bisa di awal paragraf ya, kalimat yang terdapat pada awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Kalimat yang terdapat di akhir paragraf. Ada dua ya. Kalimat yang ada di awal paragraf ataupun kalimat yang ada di akhir paragraf. Tinggal kalian cari intinya apa sih yang dibahas. Kayak tadi kan roket luar angkasa kan. Nah, tinggal kalian cari saja. Pokoknya intinya membaca dulu ya, membaca secara intensif, membaca fokus. Setelah itu baru kalian bisa simpulkan gagasan umumnya. Selanjutnya menyusun atau menuliskan gagasan umum teks menjadi paragraf sesuai pemahaman. Anak terlalu cepat ya bacanya ya. Oke, saya akan ulangi lagi. Perhatikan, menyusun atau menuliskan gagasan umum teks menjadi paragraf sesuai pemahaman. Nah, di sini nih ya, salah satu perbedaan lagi ya dari teks eksposisi, yaitu setelah kalian menyimpulkan tiap paragraf, misalnya ada 5 paragraf, maka ada 5 simpulan gagasan umum. Nah, setelah itu kalian susun tuh menjadi paragraf, jadi dari 5 paragraf terdapat 5 gagasan umum. Nah, dari 5 gagasan umum itu kalian simpulkan ya, kalian simpulkan menjadi sebuah paragraf, menjadi sebuah satu paragraf. Namanya sebuah pasti satu ya. Iya, sebuah makanya satu. Kalau dua maka dua buah, tiga buah ya. Nah, meskipun nggak ada buah tapi sebutannya tetap buah ya. Kalian bingung? Sama. Ya enggak lah. Ya, kurang lebih begitulah ya. Oke, kita serius lagi ya. Jadi ada 5 paragraf, berarti ada 5 gagasan umum. Nah, dari 5 gagasan umum itu silakan setelah itu kalian susun dan tuliskan gagasan umum tersebut menjadi satu buah paragraf. Nah, disinilah kreativitas kalian akan diuji ya. Setelah kalian menemukan gagasan umum, nah, dan disatukan menjadi sebuah paragraf, itu menggunakan kata-kata kalian sendiri. Jadi tidak harus sesuai kata-katanya, semirip mungkin enggak ya. Biar mirip gitu, biar sesuai dengan buku enggak ya, justru kreativitas kalian lah yang akan diuji, yaitu kata-katanya dalam paragraf tersebut ya. Dari 5 simpulan atau 5 kesimpulan gagasan umum yang kalian dapat dari 5 buah paragraf dalam satu teks, setelah itu dijadikan atau dikelompokkan menjadi satu buah paragraf. Nah, di sini nanti disusunnya atau dituliskannya menggunakan bahasa atau kata-kata sesuai dengan pemahaman kalian. Ya, ini kaitannya sama kreativitas. Pokoknya kalau belajar bahasa Indonesia, pasti belajar tentang kreativitas. Baik, kalau begitu ya. Nah, pada video kali ini kita akan diparuh saja ya, atau setengah-setengah saja ya. Supaya apa? Atau kita bagi dua ya bahasanya ya, separuh, setengah-setengah kayak apa aja ya. Kayak makanan aja ya. Kita bagi dua ya. Jadi ini bagian satu tadi tentang pengertian, ciri-ciri dan cara meringkas atau cara menyimpulkan gagasan umum dalam teks eksplanasi. Nah, nanti bagian keduanya kita akan membahas tentang struktur dan juga unsur kebahasaan, pastinya dalam teks eksplanasi, insya Allah.
Baik, kalau begitu jika ada pertanyaan silakan cantumkan atau tuliskan di kolom komentar ataupun di grup Telegram Boras ya. Baik, kalau begitu kita akhiri. Tapi sebelum itu jangan lupa ya like, comment, share dan subscribe video ini ya. Baik, yang sudah subscribe nanti akan saya kasih nilai plus karena di sini saya bisa nih lihat siapa-siapa saja yang sudah subscribe ya. Baik, kalau begitu yang belum subscribe segera subscribe, begitu ya. Supaya saya lebih semangat buat videonya. Baik ya, kita akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk selalu membaca ya, karena dengan membaca kalian bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.